Citra membuka mata di pagi hari dengan rasa lelah yang mendalam. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil kamarnya tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hatinya. Setiap hari adalah perjuangan baginya untuk bertahan hidup di rumah yang penuh dengan kebencian dan penderitaan. Setelah kematian ayahnya, hidup Citra berubah drastis. Ibu tirinya, Nyai Sulastri, dan saudara tirinya, Rina dan Dika, memperlakukannya seolah-olah dia adalah beban yang harus ditanggung. Pagi, Citra. Cepat bangun, ada tugas rumah menunggumu. Suara Nyai Sulastri terdengar keras dari ruang tamu. Citra menghela napas panjang dan bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya terasa pegal setelah seharian bekerja keras membersihkan rumah dan mengurus adik-adiknya. Rina dan Dika sering memaksanya untuk melakukan pekerjaan yang berat, sementara mereka tampak santai dan tak pernah merasa cukup. "Sudah, Bu. Saya segera," jawab Citra dengan suara pelan, sambil mencoba menahan air mata yang mengancam untuk jatuh. Nyai Sulastri melangkah ke arahnya dengan tatapan penuh kebencian. "Hanya cepat saja, jangan sampai aku harus menyuruhmu lagi. Jangan buat aku kesal, Citra." Rina, saudara tirinya yang berusia 10 tahun, duduk di meja makan sambil bermain ponsel. "Iya, Citra. Cepatlah. Nanti kalau terlambat, ibu akan marah." Dika, kakak tirinya yang baru berusia 12 tahun, sedang membaca koran di sudut ruangan. "Ayo, Citra. Kita harus pergi ke pasar sebentar. Jangan sampai kita telat lagi." Citra menundukkan kepala dan berjalan ke dapur untuk memulai tugasnya. Rasa sakit dan kekecewaan selalu menghantui setiap langkahnya. Dia selalu berusaha untuk tetap tegar, namun kadang-kadang perasaannya terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Setelah menyelesaikan tugas pagi, Citra harus mengurus adik-adiknya yang cerewet dan seringkali membuat kekacauan di rumah. Rina selalu meminta mainan terbaru, dan Dika sering memintanya untuk membantunya dengan pekerjaan sekolah. Meskipun mereka tampak masih kecil, sikap mereka seringkali lebih dewasa dalam memperlakukan Citra. "Rina, tolong ambilkan minumanku," teriak Rina tanpa melihat ke arah Citra. "Kenapa harus aku yang melakukannya?" jawab Citra dengan nada kesal, mencoba menjaga agar suaranya tidak meninggi. Nyai Sulastri yang mendengar pertengkaran itu langsung menghampiri. "Apa masalah kalian berdua? Citra, kalau ada apa-apa, bicarakan dengan aku, bukan dengan adik-adikmu." Citra hanya bisa mengangguk pelan, berharap situasi bisa segera tenang. Namun, harapannya selalu pupus begitu Rina dan Dika kembali dengan permintaan yang tak ada habisnya. Hari itu, Citra harus pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Meskipun merasa lelah, dia tahu itu adalah tugas yang harus dilakukan. Sungai terletak tidak jauh dari rumah, namun perjalanan yang ditempuhnya selalu terasa panjang karena seringkali dihalangi oleh langkah-langkah kasar dari saudara tirinya. Di tepi sungai, Citra melepaskan pakaian kotor ke dalam air yang mengalir deras. Angin sepau-sepau menyapa wajahnya, memberikan sedikit ketenangan di tengah segala penderitaan yang dia rasakan. Sambil menunggu pakaian basah, dia duduk di atas batu besar, menikmati momen sejenak untuk mengumpulkan pikirannya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Seekor keong dengan cangkang berwarna emas mulai bergerak perlahan di permukaan air. Keong itu berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Cangkangnya berkilau di bawah sinar matahari, memancarkan cahaya yang menakjubkan. "Citra," bisik keong itu dengan suara lembut yang hampir tak terdengar. Citra terkejut dan melihat ke arah keong tersebut dengan mata terbuka lebar. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa berbicara?" Keong emas itu perlahan mendekat, dan cangkangnya berkilau semakin terang. "Aku adalah Keong Mas, penjaga harta karun yang tersembunyi di sini. Aku melihat kebaikan hatimu di tengah kesulitan yang kau alami." Citra merasa hatinya berdebar-debar. "Apa maksudmu? Harta karun? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu." Keong Mas tersenyum, meskipun Citra tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. "Jika kau mau, aku bisa memberimu harta yang kau butuhkan untuk hidupmu dan adik-adikmu. Tetapi ingat, harta ini hanya akan bekerja untuk mereka yang memiliki hati yang tulus dan baik."
Citra merasa campuran antara harapan dan keraguan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Hidupku begitu sulit, dan aku tidak pernah merasa ada yang peduli padaku. Keong Mas melambaikan ekornya perlahan, menciptakan riak kecil di air. Kadang, keajaiban datang dari tempat yang tak terduga. Percayalah, aku di sini untuk membantumu. Citra menatap keong emas itu dalam diam, mencoba menimbang-nimbang setiap kata yang diucapkannya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan. Baiklah, aku percaya padamu. Apa yang harus kulakukan? Ambil cangkang ini dan simpan dengan baik. Ketika kau membutuhkan bantuan, cukup panggil namaku dan aku akan datang untuk membantumu, jawab keong Mas sambil menyerahkan sebuah cangkang kecil yang tampak sama emasnya. Citra menerima cangkang tersebut dengan tangan gemetar. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Keong Mas mengangguk. Jaga hati dan niatmu tetap baik, Citra. Harta yang aku berikan akan datang pada waktunya. Dengan begitu, keong Mas perlahan tenggelam kembali ke dalam air, meninggalkan Citra dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Dia menyimpan cangkang emas itu di dalam tas kecil dan kembali ke rumah dengan langkah yang sedikit lebih ringan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Sesampainya di rumah, Citra melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu bersama Rina dan Dika. Suasana rumah tetap tegang seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dia merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Bagaimana hari ini, Citra? Tanya Nyai Sulastri dengan nada dingin sambil menatapnya. Baik, Bu. Pakaian sudah dicuci, jawab Citra sambil mencoba tersenyum. Rina dan Dika melihat perubahan kecil pada diri Citra, tetapi mereka tidak menyadarinya. Malam itu, setelah semua tugas selesai, Citra duduk di kamarnya sambil memegang cangkang emas yang diberikan oleh keong Mas. Ia merenungkan kata-kata keong tersebut, dan mulai merasa ada kekuatan yang tersembunyi di balik benda sederhana itu. Tidak ada yang tahu tentang harta karun, bukan? Gumamnya kepada diri sendiri. Tiba-tiba, cangkang itu mulai berkilau lebih terang, dan suara lembut keong Mas terdengar lagi di dalam pikirannya. Ingatlah, Citra, harta ini hanya akan membantu mereka yang memiliki hati yang tulus. Citra merasa ada kehangatan yang mengalir dari cangkang tersebut, memberikan semangat baru baginya. Aku akan berusaha tetap baik, keong Mas. Aku tidak akan membiarkan kesulitan ini menghancurkan aku. Dalam keheningan malam itu, Citra berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga hati dan niatnya tetap murni, meskipun hidup memberinya begitu banyak cobaan. Dia tahu bahwa perjalanan panjang untuk mencapai kebahagiaan masih menantinya. Namun dengan adanya keong Mas, ada secercah harapan yang menyinari jalannya. Hari-hari berikutnya, Citra mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Meskipun tugas-tugas rumah tetap sama, dia merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi segala rintangan. Setiap kali dia merasa putus asa, dia hanya perlu melihat cangkang emas itu dan mengingat janji keong Mas. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Rina dan Dika membuat kekacauan di rumah. Mereka mengatur mainan dan barang-barang Citra, membuatnya kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Citra, kenapa kau tidak memberiku mainan baru? Semua mainanmu sudah basi, keluh Rina dengan nada remeh. Ya, dan Dika selalu merepotkanku dengan PR-nya. Aku tidak punya waktu untuk bermain atau beristirahat, tambah Dika sambil tertawa kecil. Citra menahan amarahnya dan mencoba berbicara dengan lembut. Aku sedang berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan kalian. Tolonglah aku dengan tidak membuat kekacauan di rumah. Nyai Sulastri yang mendengar pertengkaran itu langsung menghampiri. Apa ini? Kenapa kalian berdua selalu merepotkan Citra? Bukankah seharusnya kalian membantu, bukan malah membuat masalah? Rina dan Dika langsung menunduk, merasa bersalah karena dipertanyakan oleh ibu tirinya. Maaf, Bu. Kami hanya lelah dan ingin sedikit hiburan, jawab Rina dengan suara rendah. Nyai Sulastri menghela napas panjang. Baiklah, tetapi jangan ulangi lagi. Citra, lanjutkan tugasmu dan biarkan mereka istirahat. Setelah ibunya pergi, Citra duduk di sudut kamarnya, merasa lelah dan putus asa.
Namun, dia masih memiliki cangkang emas itu di tangannya, mengingatkan bahwa ada harapan di balik semua penderitaan ini. Tidak apa-apa, Citra. Kamu harus kuat. Keong Mas percaya padamu, dan kamu juga harus percaya padanya, bisiknya kepada diri sendiri. Malam itu, ketika semua orang sudah tertidur, Citra duduk di dekat jendela sambil memegang cangkang emas. Dia menutup mata dan memanggil Keong Mas dengan suara lembut. Keong Mas, apakah kau masih di sana? Aku membutuhkan bantuanmu. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari cangkang itu, dan kehadiran Keong Mas terasa lebih nyata. Ya, Citra. Aku di sini. Apa yang bisa kubantu? Citra menatap cangkang itu dengan penuh harapan. Aku ingin keluargaku hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Bisakah kau memberiku cara untuk membuat mereka lebih baik? Keong Mas mendengarkan dengan seksama sebelum menjawab, kebaikan hatimu sudah sangat berarti, Citra. Aku akan memberimu kekuatan untuk menghadapi mereka dengan bijaksana. Ingat, perubahan sejati datang dari dalam diri. Dengan kata-kata itu, cahaya dari cangkang emas itu perlahan meredup, meninggalkan Citra dengan perasaan tenang dan penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi dengan bantuan Keong Mas, dia yakin bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Sejak hari itu, Citra mulai menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi ibu tiri dan saudara tirinya. Dia tidak lagi menyerah begitu saja dan mulai berbicara dengan lebih tegas, namun tetap dengan hati yang lembut. Perlahan-lahan, sikap keluarga tirinya mulai berubah, meskipun mereka tidak menyadarinya. Citra juga mulai merasakan kehadiran Keong Mas yang selalu mendukungnya, memberikan semangat setiap kali dia merasa lelah. Hubungan mereka semakin erat, dan dialog antara mereka menjadi semakin sering dan penuh makna. Keong Mas, bagaimana aku bisa membuat mereka lebih menghargai aku? Tanya Citra suatu malam. Kau sudah melakukan yang terbaik dengan tetap baik dan sabar. Kadang, perubahan membutuhkan waktu. Teruslah berbuat baik, dan mereka akan melihat kebaikan hatimu, jawab Keong Mas dengan bijak. Citra tersenyum, merasa lebih percaya diri dan optimis tentang masa depannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi dengan dukungan Keong Mas, dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Hari demi hari, kehidupan Citra perlahan berubah. Meski ibu tirinya masih keras dan penuh tuntutan, Citra tidak lagi membiarkan dirinya terpuruk. Dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan terus berusaha untuk menjaga hatinya tetap murni. Keong Mas selalu ada di sisinya, memberikan petunjuk dan bantuan ketika dia membutuhkannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Citra semakin dekat dengan impian untuk hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Dia tahu bahwa keajaiban yang dibawa oleh Keong Mas bukan hanya tentang harta, tetapi tentang kekuatan hati yang tulus dan kebaikan yang tak pernah pudar. Citra terbangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Setelah pertemuannya dengan Keong Mas, ada sesuatu yang terasa lebih ringan di hatinya. Matahari pagi menyinari kamarnya dengan hangat, dan angin sepeu-sepau membawa aroma bunga melati yang tumbuh di halaman belakang rumah. Dia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpitnya perlahan-lahan mengendur. Setelah menyelesaikan tugas paginya, Citra duduk di ruang tamu sambil memegang cangkang emas yang diberikan oleh Keong Mas. Dia merenungkan kata-kata Keong tersebut tentang menjaga hati yang tulus. Tanpa sadar, tangan Citra menggenggam cangkang itu dengan lebih erat, merasakan kehangatan yang mengalir dari permukaannya yang berkilau. Keong Mas, aku ingin mencoba, bisiknya dengan suara lembut. Dia mengingat instruksi bahwa ketika membutuhkan bantuan, cukup memanggil nama Keong Mas. Dengan hati-hati, dia menaruh cangkang itu di atas meja dan menutup mata, memfokuskan pikirannya pada keinginan untuk meringankan bebannya. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari cangkang emas itu, mengisi ruangan dengan kilau yang menakjubkan. Citra membuka matanya dan melihat sosok Keong Mas yang kini tampak lebih nyata, berdiri di depannya dengan senyum hangat. Selamat, Citra. Kamu telah mengambil langkah pertama menuju perubahan, ujar Keong Mas dengan suara yang menenangkan. Citra merasa kagum dan sedikit takut, tetapi juga penuh harapan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Keong Mas melambaikan tangannya,
Dan seketika itu pula, meja di depan mereka berubah menjadi penuh dengan berbagai barang berharga. Ini adalah harta yang aku janjikan. Gunakanlah dengan bijaksana untuk membantu dirimu dan adik-adikmu. Matanya berbinar melihat tumpukan emas, perak, dan permata yang berkilauan. Terima kasih, Keong Mas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berterima kasih. Ingatlah selalu untuk tetap baik dan tidak membiarkan kekayaan ini mengubah hatimu. Balas Keong Mas sebelum cahaya mulai meredup dan sosoknya menghilang kembali ke dalam cangkang. Citra terdiam sejenak, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia mulai mengumpulkan beberapa koin emas dan beberapa permata, menyimpannya dengan hati-hati di bawah bantalnya. Hari itu, dia merasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Ketika ibu tirinya, Nyai Sulastri, melihat perubahan pada kehidupan Citra, dia tidak bisa menahan rasa penasaran dan kecurigaannya. "Citra, kenapa tiba-tiba rumah kita jadi lebih bersih dan kamu terlihat lebih ceria?" tanya Nyai Sulastri dengan tatapan tajam. Citra tersenyum mencoba menutupi kegembiraannya. "Oh, Bu, aku hanya merasa lebih semangat hari ini. Mungkin cuaca yang cerah juga membantu." Rina dan Dika pun memperhatikan perubahan ini dengan mata yang penasaran. Rina bertanya, "Citra, ada harta baru yang kamu temukan? Kamu tiba-tiba punya banyak uang." Citra merasa cemas karena hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan harta begitu saja. Namun, dia memilih untuk tetap tenang dan menjawab, "Tidak ada harta baru, Rina. Hanya sedikit keberuntungan yang datang menghampiri." Nyai Sulastri yang mendengar percakapan itu mulai merasa tidak nyaman. Dia merasa ada yang aneh dengan perubahan yang terjadi pada Citra, namun tidak bisa membuktikan apa-apa. "Baiklah, tapi tetap berhati-hati. Jangan sampai keberuntunganmu membuatmu lengah." Hari-hari berikutnya, hidup Citra perlahan berubah. Dengan bantuan harta yang diberikan oleh Keong Mas, dia mulai memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus merasa terbebani. Dia membeli bahan makanan yang lebih baik, memperbaiki pakaian adik-adiknya, dan bahkan membeli beberapa mainan untuk Rina dan buku-buku baru untuk Dika. Namun, meski hidupnya menjadi lebih baik, Citra tetap merasa ada sesuatu yang kurang tanpa kehadiran ayahnya. Suatu malam, saat semua orang sudah tertidur, Citra duduk di samping jendela kamarnya sambil memegang cangkang emas itu. "Keong Mas, terima kasih atas semuanya. Tapi aku merasa ada yang kurang. Ayahku tidak ada lagi, dan aku rindu dia." Cangkang emas itu mulai bersinar lembut, dan suara Keong Mas terdengar lagi di dalam pikirannya. "Aku mengerti, Citra. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan, tetapi kenangan indah akan selalu ada di hatimu. Teruslah kuat dan jaga kebaikan hatimu." Citra menutup mata, membiarkan kata-kata Keong Mas meresap ke dalam dirinya. "Aku akan berusaha, Keong Mas. Aku ingin membuat ibu dan saudara-saudaraku bahagia, meski mereka sulit untukku." Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Nyai Sulastri memutuskan untuk mencari tahu rahasia di balik perubahan Citra. Dia menyelinap ke kamar Citra dan menemukan cangkang emas yang disembunyikan di bawah bantal. Dengan penuh kecurigaan, Nyai Sulastri memegang cangkang itu dan merasakan kehangatan yang memancar darinya. "Apa sebenarnya kau simpan, Citra?" gumamnya pada diri sendiri. Dia tidak menyadari bahwa langkahnya itu telah menarik perhatian makhluk magis yang menjaga Keong Mas. Keesokan harinya, Nyai Sulastri mengajak Citra berbicara di halaman belakang rumah. "Citra, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Berikanlah aku cangkang emas itu." Citra terkejut dan merasa takut. "Bagaimana ibu tahu tentang itu? Aku hanya menemukannya di sungai." Nyai Sulastri mendekat dengan tatapan tajam. "Jangan berpura-pura, Citra. Aku bisa merasakannya. Berikan padaku sekarang juga." Sebelum Nyai Sulastri sempat mengambil cangkang itu, cahaya terang muncul dari langit dan sosok Keong Mas berdiri di depan mereka. "Citra, berhati-hatilah. Ibumu terpengaruh oleh keserakahannya." Nyai Sulastri terkejut melihat keong emas itu. "Siapa kau? Apa maksudmu?" Keong Mas menatap Nyai Sulastri dengan penuh kebijaksanaan.
Aku adalah penjaga harta karun yang telah kuberikan kepada Citra. Harta ini hanya akan memberikan kebaikan bagi mereka yang memiliki hati yang tulus. Nyai Sulastri mencoba merebut cangkang itu, tetapi saat tangannya menyentuhnya, cangkang itu berubah menjadi asap dan menghilang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Keong Mas menghadapinya dengan tenang. Kebaikan tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan atau keserakahan. Harta ini hanya akan bekerja untuk mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki niat baik. Rina dan Dika, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, merasa bingung dan takut. Mereka melihat perubahan yang terjadi pada ibu mereka, dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Citra merasa sedih melihat saudara-saudarinya menyesal, tetapi dia juga merasa lega bahwa rahasianya tetap aman, dan bahwa keluarganya mulai memahami arti sejati dari kebahagiaan. Keesokan harinya, suasana di rumah mulai berubah. Rina dan Dika, yang merasa bersalah, mulai membantu Citra dengan lebih ikhlas tanpa diminta. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan, tetapi dari kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Nyai Sulastri, yang masih merasakan pengaruh dari kejadian malam itu, mulai lebih baik dan lebih tenang. Dia menyadari bahwa penderitaan yang dia ciptakan tidak membawa kebahagiaan bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Citra merasa bahagia melihat perubahan positif di keluarganya. Dia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan dukungan dari Keong Mas dan perubahan hati keluarganya, dia merasa lebih kuat untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dia terus menjaga cangkang emas itu dengan baik, menyimpannya sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hati yang tulus dan ikhlas. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, Citra duduk di taman belakang sambil memegang cangkang emas itu. Keong Mas, terima kasih atas semua bantuanmu. Aku merasa hidupku mulai berubah menjadi lebih baik. Cangkang itu berkilau lembut, dan suara Keong Mas terdengar lagi di dalam pikirannya. Kerja keras dan kebaikan hatimu adalah kunci utama, Citra. Harta hanyalah alat untuk membantu, tetapi kekuatan sejati ada di dalam dirimu. Citra tersenyum, merasa lebih percaya diri dan optimis tentang masa depannya. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi dengan bantuan Keong Mas dan dukungan dari keluarganya yang mulai berubah, dia yakin bisa menghadapi segala rintangan yang datang.